Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, masih membahas mengenai pelatihan pendidikan inklusif tingkat dasar angkatan 3. Di sini aku mau melakukan atau tes pemahaman dari tema 1 karena aku udah menyelesaikan topik 1 dan topik 2 di tema 1, maka tugas akhirnya yaitu tes pemahaman tema 1. Nah, skor paling rendah itu minimal harus 80 ya yang diperoleh. Jadi ini aku mengerjakan tes pemahaman ini. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuannya. Selamat Bapak Ibu, Anda telah sampai pada akhir sesi pembelajaran tema 1. Untuk menguatkan dan mengevaluasi pemahaman Anda terhadap konsep mengenal keberagaman, kami mengundang Anda untuk mengikuti tes pemahaman. Sebelum mengerjakan hal, perhatikan beberapa ketentuan penting berikut. Yang pertama, nilai ambang batasnya itu minimal 80. Kesempatan mengerjakan itu 5 kali percobaan. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperoleh hasil yang optimal. Prasyarat akses ke tema berikutnya. Kalau misalkan kita tidak tuntas di tes pemahaman ini, maka yang berikutnya tidak bisa dibuka ya. Jadi ini sebagai prasyarat untuk akses ke tema berikutnya. Jika kita tidak mencapai nilai minimum 80 hingga batas percobaan terakhir atau percobaan kelima, Anda tidak dapat melanjutkan akses ke materi pembelajaran berikutnya. Pendaftaran ulang bagi peserta yang belum berhasil mencapai nilai minimal setelah 5 kali percobaan, Anda dipersilakan untuk mendaftar kembali pada angkatan berikut. Jadi kita ngulang lagi gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan udah paham, langsung aja take the quiznya. Nah, ini aku mau mencoba ya. Semoga di percobaan pertama langsung nilainya di atas 80. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, next. Itu jawabannya membuat atau menyusun strategi pembelajarannya sesuai dengan karakteristik murid ya. Nah, pertanyaan kedua, seorang guru mengelompokkan murid berdasarkan tingkat prestasi akademik tanpa mempertimbangkan aspek sosial, emosional, dan kemampuan lain. Bagaimana Anda menilai tindakan guru ini? Tanpa mempertimbangkan aspek emosional, kemampuan lain. Oke, jawaban aku tidak tepat karena mengabaikan potensi lain dimiliki oleh murid. Next, pertanyaan ketiga. Dalam menghadapi murid yang memiliki gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik, strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Membagi kelompok belajar berdasarkan usia dan jenis kelamin, menguji kemampuan murid dengan soal yang sama dalam satu format, tidak. Menyampaikan materi hanya dengan ceramah agar hemat waktu, menyediakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar. Nah, jawabannya yang ini ya teman-teman. Next. Ini waktunya kalau nggak salah 30 menit ya. Nah, ini dia. Ini sisa 28 menit lagi. Yang keempat, seorang murid selalu ragu mengambil keputusan, tidak percaya diri dan cenderung menunggu instruksi guru. Diketahui ia berasal dari keluarga yang sangat otoriter. Apa sikap guru yang paling tepat? Menyesuaikan pembelajaran tanpa mendorong kemandirian murid, memberikan perintah tegas, dan membimbing murid secara bertahap untuk mengambil inisiatif dan mengemukakan pendapat. Kalau aku sih ini, coba cek intro. Membiarkan murid tetap diam agar tidak tertekan. Oh, tidak. Jawabannya yang ini ya kalau menurut aku. Nanti kita lihat apakah itu betul semua jawaban aku. Next, soal yang kelima. Dia kalau nggak salah ada 10 soal kan. Dalam satu kelas ada murid dengan hambatan pendengaran atau tuli yang terlihat kesulitan mengikuti diskusi kelompok. Apa penyebab utama yang harus dianalisis guru dari situasi ini? Hambatan komunikasi yang mengganggu proses interaksi sosial, murid kurang berusaha, tidak, murid sengaja menghindar, tidak, murid tidak tertarik dengan materi pembelajaran. Hambatan komunikasi yang mengganggu proses interaksi sosial. Menurut aku sih ini, karena dia tuli ya. Jadi komunikasinya, kalau murid kurang berusaha, tidak, murid sengaja menghindar, tidak, murid tidak tertarik, ya gimana mau tertarik, dia aja nggak dengar gitu kan. Soal yang keenam, ketika guru memberikan ruang bagi murid untuk menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman pribadi mereka, hal ini turut membangun penghargaan terhadap keragaman dalam kelas. Kalau aku sih true ya, benar. True or false, benar atau salah. Next, memberlakukan satu metode belajar untuk semua murid tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan belajar merupakan pendekatan yang paling adil. Salah. Yang kita kenal dengan keberagaman itu ya, sesuai dengan karakteristik siswanya. Menoleransi atau bahkan mendukung kekhasan budaya murid termasuk gaya bicara dan cara berpakai yang dapat memperkuat identitas murid. Kalau aku sih yes. Next, nomor 9, seorang guru yang mampu merangkul keragaman dalam kelas dan menciptakan lingkungan inklusif menunjukkan praktik pembimbingan yang patut diteladani. Yes. Oke.
last question, ini pertanyaan terakhir. Menyajikan materi dalam berbagai format, visual, auditori, dan praktik menyulitkan guru dalam mengevaluasi hasil belajar karena metode tersebut dianggap terlalu kompleks. Salah sih ya. Oke, kita lihat apakah aku mendapatkan nilai. Oh, tunggu bentar. Dimana kita melihat hasilnya? Will keep the highest of all your score. Take this again. Hah? Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini udah centang kok. Tapi skornya di mana? Oh, aku bingung lihat skornya. Oke, coba kita lihat ini dulu ya. Apakah abis ini bisa kebuka untuk tema berikutnya? Ini ada referensi aja sih daftar pustakanya. Oke, kita lihat yang oke, tema dulu udah kebuka, berarti aku skornya itu di atas 80 ya, karena ini udah centang, berarti udah berhasil. Oke teman-teman, demikian untuk tes pemahaman tema 1. Semoga teman-teman semuanya juga berhasil mendapatkan skor minimal 80 ya, dan bisa melanjutkan ke tema berikutnya. Terima kasih, bye bye.